benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia hanya di Malaysia dalam keadaan krisis ya kan? Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti kita akan pergi ke pasar raya, ada berasnya atau tidak, sahabat-sahabatku tidak salah paham ya. Betul. Ekonomi Malaysia krisis beras, krisis pangan, enggak. Di sini baik-baik saja sahabatku semua. Jadi kalau membuat berita, buatlah yang sesuai fakta ya kan? Iya. Jadi mungkin kalau Anda memberitakan di Malaysia dalam keadaan krisis beras, krisis pangan, itu salah besar. Indonesia, duit kamu murah. Duit kamu murah. Tahu tak nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata. Menteri Pertanian Malaysia Datuk Seri Mohamad bin Sabu meminta agar Indonesia mau membantu Malaysia untuk memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negaranya. Permintaan itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Indonesia, Andi Amran Sulaiman, di kantor Kementerian Pertanian baru-baru ini. Menteri Pertanian Malaysia Datuk Seri Mohamad bin Sabu berkata, "Kita sangat membutuhkan beras, untuk itu kita datang ke Indonesia, untuk meminta bantuan, dan kita juga ingin belajar dari Indonesia bagaimana Indonesia bisa berjaya dalam memproduksi beras, sehingga saat ini beras Indonesia berlimpah." Begitulah ungkapnya. Dalam kunjungan resmi ke Indonesia, Datuk Seri Mohamad bin Sabu mengungkapkan kekaguman mendalam terhadap kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Menteri Pertanian Malaysia Datuk Seri Mohamad bin Sabu mengungkapkan, harga beras saat ini di Malaysia cukup tinggi, lantaran kurangnya pasokan. Saat ini kami hanya mampu memenuhi sekitar 40-50% dari kebutuhan nasional, dan selebihnya kebutuhan beras dipenuhi dari impor. Untuk itu, Malaysia meminta agar Indonesia mau membantu untuk memenuhi dan meningkatkan produksi beras di negara Malaysia. Seperti itulah kiranya permintaan dari Menteri Pertanian Malaysia. Lalu apakah Indonesia dapat memenuhi permintaan tersebut? Ternyata Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman menolak permintaan tersebut. Negara yang masyarakatnya sangat sombong dan suka menghina tetangganya, ternyata sedang membutuhkan bantuan dari negara tetangganya, yang sering dihinanya. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan, lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu. Amran mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Indonesia akan menjaga stok di dalam negeri terlebih dahulu. Sementara itu Mohamad menyampaikan bahwa Malaysia ingin berkolaborasi dengan Indonesia dalam hal teknologi pertanian. Menurutnya dua negara harus saling bantu di tengah gejolak tampak tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, di tengah gonjang-ganjing ketidakpastian global, ini ada satu lagi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, khususnya krisis beras. Nah, baru-baru ini kita tahu bahwa Presiden Prabowo baru bertemu ya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Nah, ini kalau dari POV Mas Iqbal nih, sebetulnya pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Wakil Perdana Menteri Malaysia, ini seperti apa sih kondisi hubungan bilateral kedua negaranya? Ya, kalau dari sisi hubungan tentu secara personal, Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya kita tahu juga sangat dekat sekali ya. Bahkan tadi sempat di-mention juga ya bahwa Januari lalu kan sudah ada kunjungan juga ya dari beliau. Dan kemudian ada juga sempat kunjungan balasan dan kemudian sekarang wakil PM-nya ke sini. Tapi untuk isu yang dibahas memang sangat spektrumnya sangat luas ya. Tapi menarik ketika kedatangan ini tiba-tiba ada berita yang dipublish oleh KME itu. Nanti mungkin KME bisa cerita ya soal Malaysia yang meminta beras gitu ya. Itu bagi saya mengejutkan ya. Tapi setelah saya cek memang sejak bulan Februari lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah memerintahkan memang ke Menteri Pertanian untuk menseriusi masalah kekurangan stok ini gitu. Jadi isu di Malaysia ternyata masalah ongkos produksi yang naik, keterbatasan lahan, bahkan salah satunya itu ada yang menarik soal masalah
larangan pencampuran varietas padi gitu. Itu mungkin saya kurang paham ya secara teknisnya seperti apa, tapi aturan undang-undang pangannya itu ternyata itu malah menghambat untuk peningkatan produksi. Jadi memang di Malaysianya memang juga ada masalah sih. Nah sebetulnya bukan cuma Malaysia Mbak Eme ya, negara-negara lain seperti Jepang ini juga sedang dilanda krisis beras. Tapi kalau berbicara soal Malaysia yang quote-unquote sampai meminta ke Indonesia untuk minta beras, ini sebenarnya fenomenanya kenapa sih Mbak Eme sampai bisa terjadi seperti ini? Nah tapi kan kondisinya saat ini kata pemerintah kita lagi surplus nih. Nah ini pandangan Mbak Eme sendiri seperti apa di tengah negara-negara lain yang sedang dilanda krisis beras, harganya juga melonjak bahkan 2 kali lipat. Tapi Indonesia ini tumben banget nih, justru berada dalam posisi yang bisa dikatakan primadona untuk hal beras. Kita diuntungkan 2 hal. Pertama, impor yang mencapai rekor di era pemerintahan Presiden Jokowi dan juga kita memasuki musim hujan di tahun ini. Jadi produksi kita melimpah, stok dari sisa impor yang terjadi dari 2023-2024 itu masih banyak. Ada sekitar 1,5 juta ton mungkin ya, itu perlu diklarifikasi datanya, tapi memang lebih dari 1 juta ton. Nah kita diuntungkan oleh kondisi itu. Tahun ini cuaca hujannya cukup menguntungkan petani, terus ada juga gerak cepat pemerintah soal pupuk. Nah itu kita diuntungkan oleh faktor-faktor itu, makanya kita bisa menikmati yang namanya surplus ya, meski sebenarnya itu adalah sebagian dari peran dari impor sebenarnya. Nah, dengan keuntungan Indonesia nih perihal dengan produksi beras, ini kan dikatakan bahwa baru-baru ini Prabowo menyetujui ataupun mengizinkan untuk melakukan ekspor beras, meskipun memang masih belum di-spill nih oleh Presiden negara-negara mana aja sih yang kira-kira diperbolehkan untuk Indonesia melakukan ekspor. Ini sejauh mana nanti dampaknya bagi ketahanan pangan ataupun mungkin hubungan diplomasi antara regional maupun negara-negara global, Mas Iqbal? Beras ini kan memang bisa dikatakan ya senjata ya bagi diplomasi ya. Saya rasa sih kalau misalkan diminta begitu ya pasti akan dikasih lah. Perkara angkanya berapa ton, pemerintah kan KMI pasti juga tahu lah ada batas minimum stok pangan yang harus kita penuhi kan. Misalkan 1,5 atau 2 juta ya kalau tidak salah untuk gudang Bulog sendiri. Jadi harusnya juga tidak bisa oh ya kita ekspor aja gitu. Tapi ya saya sih yakin pemerintah juga akan berhitung lah berapa sekian ton yang akan dikirimkan gitu.